Salam jumpa kembali kepada saudara-saudara warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Hari ini kita akan memulai seluruh aktivitas kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks untuk kita renungkan bersama. Ibrani pasal 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saya akan membawa kita pada sebuah perenungan dengan tema Kristus setia mengepalai rumahnya. Kristus setia mengepalai rumahnya. Tentu kita langsung bertanya, tidak ada dalam teks itu Kristus mengepalai rumahnya. Itu betul. Tapi saya akan mengajak kita membaca teks terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang demikian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumah Allah, dan kita ini rumah Allah. Kalau kita tetap bersemangat dan tetap yakin untuk mendapat apa yang kita harapkan. Jadi kata rumah Allah kita temukan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumah Allah. Itu sebab saya membuat tema ini, Kristus setia mengepalai rumah Allah. Dengan membaca teks yang baru saja kita dengar, kita akan menemukan dua hal. Yang pertama ialah siapakah yang mengepalai rumah Allah itu. Yang kedua nanti siapakah rumah Allah itu. Dari pendalaman teks yang pertama, siapakah yang mengepalai rumah Allah itu? Ya jawabnya ada dua nama yang kita lihat dalam teks. Yang pertama itu Musa, yang kedua adalah Yesus. Musa membuktikan dirinya sebagai kepala umat, memimpin dari Israel, dari Mesir maksudnya sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Walaupun dia tidak sampai ke sana, tapi dia sudah memimpin. Lalu yang kedua, Yesus setia memimpin umatnya hingga mati di kayu salib. Itu dua nama. Tentu nanti kita akan mendalami lebih dalam apa perbedaan antara Musa dan Yesus. Lalu yang kedua, siapakah rumah Allah itu? Rumah Allah itu ialah kita sendiri. Sebagai rumah Allah, kita harus punya kepala yang memimpin, yang mengarahkan, yang membimbing kita. Memang rumah itu tidak ada yang bim salah bim langsung ada. Ketika ada rumah langsung tiba-tiba blab ada. Tidak. Tapi membangun rumah itu perlu waktu, proses, membutuhkan dana, membutuhkan barang-barang, alat-alat bangunan yang disatukan melalui berbagai cara oleh pandai tukang. Itu artinya rumah yang didirikan itu mengalami proses untuk jadi. Demikianlah kita manusia sebagai rumah Allah. Kita juga tidak bim salah bim lahir di dunia ini, tapi kita melalui proses dari sebuah pernikahan ayah dan ibu, lalu lahirlah kita, lalu dibentuk menjadi seorang yang berpribadi, diajar, dibimbing mulai dari berdiri, berkata, disekolahkan, berpengetahuan hingga kita jadi ada sekarang. Sampai kita mengenal Kristus dan mengakui Kristus, mengikrarkan Kristus sebagai Tuhan dan Allah dan Roh Kudus sebagai penyelamat kita. Artinya menjadi rumah Allah itu butuh proses panjang. Itu yang kita lihat. Nah sekarang kita akan melihat apakah perbedaan antara Musa sebagai kepala rumah Allah itu yaitu kita, dan Yesus sebagai kepala rumah Allah yaitu kita. Antara Musa dan Kristus yang mengepalai kita sebagai rumah Allah. Apa perbedaannya? Yang pertama soal pembebasan. Benar bahwa Musa membawa bangsa Israel bebas dari Mesir 40 tahun lamanya menuju tanah Kanaan.
Dan ketika dia membebaskan bangsa Israel, dia butuh korban domba Paskah. Dan itu syarat mutlak. Domba Paskah itu syarat mutlak. Artinya darah domba itu menyelamatkan umat. Ketika misalnya umat Israel hendak lepas dari kematian, maka ada darah yang dibuat di atas rumah orang Israel, maka mereka selamat. Itu yang dibuat oleh Musa. Tetapi Yesus, dia bukanlah menyelamatkan umat manusia dengan darah domba. Tetapi dengan siapa? Dengan darahnya sendiri. Dia mencurahkan darahnya di Golgota untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara, saya, kita semua. Berarti Musa menyelamatkan umat dengan darah domba. Tetapi Yesus menyelamatkan kita, membebaskan kita dari budak dosa dengan darahnya sendiri. Hargailah itu. Karena Yesus telah berkorban untuk kita. Itu yang pertama perbedaannya. Jadi Musa membebaskan dengan darah domba. Allah membebaskan kita dengan darahnya sendiri. Yang kedua, jalan yang dilalui untuk memperoleh keselamatan itu. Jalan yang dilalui. Kalau Musa membawa umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan harus melalui laut mati. Atau laut merah. Lalu mereka berjuang untuk menyelamatkannya. Lalu ketika mereka sampai di ujung sana, tiba-tiba Allah kembali menutup laut mati itu, laut merah itu. Lalu pasukan Fir'aun mati. Tetapi jalan keselamatan Yesus Kristus untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu bukanlah laut merah, tetapi pembaharu hidup, pembaharuan hidup. Artinya kelahiran baru melalui air dan firman. Kita dibaptis, kita hidup baru, lalu kita menenggelamkan, membenamkan, menguburkan manusia lama kita, lalu kita bangkit menjadi manusia baru, lahir baru, lalu kita melakukan kehendak Tuhan. Itu bedanya. Jadi kalau Musa jalannya arah laut mati atau laut merah, tapi untuk keselamatan itu menurut Yesus adalah dengan kelahiran baru, yaitu baptisan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah tujuan. Tujuan keselamatan itu apa? Nah, kalau Musa memimpin umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, tujuannya secara fisik ialah Kanaan. Mereka sampai ke tanah Kanaan sebagai tanah terjanji yang penuh dengan madu dan susu, di mana ada mereka menikmati kebahagiaan berkat Allah yang melimpah. Tetapi tujuan keselamatan yang dibawa Yesus bukanlah Kanaan secara fisik, tapi surga. Kita dibawa Yesus ke surga. Di surga ada kedamaian, kenyamanan, bahagia, memuji-muji Tuhan selama-lamanya. Jadi tujuan fisik bagi Musa, tujuan rohani bagi Yesus. Jadi tempatnya berbeda. Jadi yang ketiga soal tempat. Musa memimpin untuk ke tanah Kanaan, lalu Yesus memimpin rumah Allah itu, yaitu kita untuk menuju sorga, kekekalan. Inilah yang mau kita renungkan dari teks ini. Kiranya kita semua dalam menapaki perjalanan hidup kita, dalam pejaraan hidup kita di dunia yang fana ini, yang sementara ini, kita pastikan kita punya jalan keselamatan melalui pertobatan dan baptisan kita. Yang kedua, kita punya tujuan keselamatan yaitu sorga, dan yang ketiga, kita dibebaskan dari perbudakan dosa kita dengan darah Kristus Yesus. Karena itu, hargailah pengorbanan Yesus sebagai kepala rumah kita. Jadikanlah Yesus sebagai kepala rumah kita yang mengatur kehidupan kita, yang menjadikan kehidupan kita semakin baik dan semakin baik. Dan tugas kita ialah rumah Allah ini kita sudah selamat, lalu bawalah rumah Allah lain, teman-teman kita, anak istri kita, keluarga kita untuk beroleh keselamatan dengan dipimpin oleh Kristus menuju keselamatan, pembebasan dan surga kekekalan. Selamat beraktivitas dan lanjutkan aktivitas kita dengan satu syarat, bahwa biarkanlah diri kita dikepalai, dipimpin oleh Yesus kini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa jami surga, kami bersyukur jika pagi ini kami mendengar firman-Mu menjadi penguat kami untuk berkarya, sehingga kami yakin bahwa Engkaulah yang setia mengepalai kami sebagai rumah-Mu, sehingga kami berkarya dengan baik. Kami telah terbebas oleh darah-Mu yang kudus. Kami telah beroleh jalan keselamatan melalui baptisan kami. Dan kami
beroleh tujuan yang kekal, yaitu surga kekekalan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, jaga kesehatan dan beraktivitas dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.